So, yuk kita mulai. Yuk kita mulai. Yuk kita HP ku mana? Kenangan ada dalammu, ada dalammu. Yuk kita mulai. So, jadi tanggal 20 kita sorry ya, bolehnya kita molor banget karena aku tahu dan ngerasa bersalah karena kalian kita dadak sekali hari Rabu ya. Karena aku tiba-tiba ingetnya malam Sinja itu di hari apa, Vel? Lupa aku. Minggu ya? Senin ya? Senin atau Minggu lupa. Ya antara dua itu. Jadi aku ngerasa berdosa. Jadi ya udahlah. Tuh makanya aku juga persiapkan untuk memang molor. Karena aku juga tahu biasanya masih H plus satu Sinca ini masih angpau Haunter. Haunter ya kan? Nah, tapi maksudnya bahwa jadi masih sepi nggak apa-apa. Sengaja aku taruh Rabu karena kita harus yang namanya konsisten dalam beribadah ya kan. Nah, aku tekadkan di hari Rabu untuk kalian. Weh. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Oke, so tanggal 20 kita bakal ada Foundation of Faith, Tuhan. Ini the first time kita dengan new concept. Jadi ini serius, nanti kalian punya apa namanya dengan apa ya? Ketemu dengan orang-orang yang nggak suka sama kalian, yang nggak apa banyak tanya dan yang kalian cocok, kalian bisa balas ya kan. Setidaknya itu harus karena itu Alkitab berkata bahwa kamu harus membela imanmu, tapi nggak usah berdebat kosong karena yang kosong itu tidak pernah bisa diisi ya kan. Nah, karena tong kosong itu nyaring bunyinya, kalau nggak nyaring artinya berisi gitu kan. Nah, dari tanggal 20 pastikan kalian datang. Itu aku nggak tahu, aku masih coba dulu. Ini kita trial class ya anggapannya ya. Karena karena kita sistem ujian baru pertama ya. Nah itu jadi mungkin 2 minggu setengah kita materi, setelah itu setengahnya lagi kita buat ujian ya. Ujiannya close book untuk apa namanya. Jadi close booknya itu kalian nggak bisa minta buku dari kita. Kita bakal kasih sih sebenarnya. Tapi tak pikir-pikir nggak jadi deh buat aku sendiri aja buat catatanku gitu ya. Nah, jadi kalian bisa nyatet sendiri. Kalian boleh catat di notepad, kalian boleh catat dimanapun itu di notepad plus plus di catat manual terserah. Tapi aku bilang kalau bisa silakan catatlah di kertas karena takutnya pada saat ujian nanti dideteksi sebagai pencurangan gitu ya. Nah, jadi pastikan kalian tulisnya di kertas. Ini aku ini. Oh ya itu. Jadi dan kita dari yang ujiannya itu tujuannya apa? Yuk semua jemaat sama-sama punya dasar foundation of faith one. Ya kan? Jadi kita nggak diijek-ejek lagi nanti komunitas tidak bervalue, ya kan? Nggak bisa cuma satu, ya kan? Nanti ada foundation of faith itu, tapi nggak tahu ujiannya. Gitu ya, foundation cuma pertama dan wajib untuk semua pelayan. Oke? Itu tadi dapat sertifikat kalian bisa nanti unduh dan sombongkan gitu ya. Gitu ya kan banggakan, sorry, banggakan tak boleh gitu. Nggak bisa ke LinkedIn ya, nggak bisa ke LinkedIn. Jangan ke LinkedIn ya, nggak bisa. Gitu. So, itu terus siapa lagi ya? Siapa lagi caranya? Apa lagi ya? Kita apa namanya? Maret. Nah, terus kita akan mulai bergerak lagi nanti. Oh ya, BTL kita segera ada live. Ya kan, kita bakal ada live BTL. Nah, nanti di bulan Maret kita bakal ada live BTL. Terus kita juga ada production sudah jalan. Oh, siapa yang ngelihat konten kita? Wah, kasih emo dong, kasih emo, kasih emo. Siapa yang nonton konten kita? Nah, nanti kita take konten terus. Jadi pastikan kalian di Surabaya dan sekitarnya kalau ada acara ikut supaya kan ngeliat lihat konten ini kita dan ikut terlibat di dalamnya. Kita nggak pilih-pilih, tentu ada beberapa yang dipilih karena pemainnya terbatas ya sekali lagi. Jadi nggak bisa semua langsung satu satu take video langsung semua kan ya nggak bisa ya guys ya. Kayak gitu. Oke. Okay. So itu terus apa lagi ya? New Hope kita boleh gerak lagi di Maret. Kita rehat dulu Februari karena kita udah bekerja keras sama 6 bulan ya kan. Kasih tepuk tangan buat New Hope dan Tuhan dulu buat New Hope karena kita bekerja keras sekali. Apalagi kita bersyukur karena pemimpin-pemimpin dari yang bekerja di New Hope itu rata-rata cewek. Jadi
Tuhan berkati laki maupun perempuan semuanya setara gitu ya. Tetapi ketika perempuan itu kan menjadi sebuah achievement sendiri karena ya kamu tahu maksudnya ini kan pekerjaan notabene laki-laki ya kayak gitu. Ya memang kenyataannya kan gitu toh. Nah, tapi tetap dikerjakan oleh perempuan meskipun ada lakinya, cuman sudah bagus, sudah sangat nice ya. Jadi sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan dulu, buat New Hope juga ya. So, BTL juga terus bekerja keras, jadi editannya semakin mantap juga. Jadi pastikan kalian nonton ya. Oh ya satu lagi, semakin kita grow, ingat bahkan banyak komentar negatif, gak usah didengarkan. Anggaplah mereka nggak pernah main TikTok ya. Oke, nah anggaplah mereka terlalu bekerja keras, tidak life balance lah otaknya. Ya, itu aja sih hari ini. Jadi kita harus mulai. I'm so sorry sekali lagi kita mulainya telat, salahku. Jadi kita mulai sama-sama. Pastikan kalian tetap khusyuk. Ya bersyukurlah, berarti akan semakin banyak orang yang ikut. Gitu ya. Tolong info kayak Feli siapa, info orang-orang yang baru datang, nggak apa-apa join aja baru mulai gitu ya. Gitu kayak Jose kayak kalau bisa di rumah ikut aja. Ya, Valeri, Valeri nggak ada belum? Oh sudah ya. Sudah tuh kecil sekali rek. Siapa sih? Siapa itu tadi satu itu? Oh, ada Andrew Chow, Andrew Chow. Ada Chow. Ya, soalnya itu di sana libur. Teng tera deng teng 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 teng. Gak bercanda cut. Bercanda cut. Ya kita mulai. Mulai kita satu dalam doa yuk. Sama-sama kita satu dalam doa. Sama Tuhan terima kasih kau kumpulkan kami di Zoom ini. Ada yang dari offline juga. Terima kasih Tuhan. Kami akan melaksanakan saat teduh hari ini Tuhan. Biarlah saat hari ini bisa berjalan dengan baik mulai dari awal hingga akhir. Biarlah kami bisa dapat something melalui saat hari ini Tuhan. Berkati Ko Denny, kiranya Kau urapi Ko Denny supaya apa yang Ko Denny sampaikan ini berkenan di hatimu dan sesuai dengan apa yang Kau rindukan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah revival terjadi, penuhi setiap hati kami Tuhan. Biarlah hati kami yang kosong, hati kami yang kering ini bisa dipenuhi kembali lagi dengan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan Woo! Weh, kita bakal nyanyi satu lagu nih, Yuk, yang mau tepuk tangan bisa tepuk tangan. Sono. You know that I want to know you so much more than I have before. Yang tahu lagu ini sama-sama. These words are from my heart. These words are no matter how I live for you. I am devoted to you. And just I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Oh, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Sama-sama ulang dari awal yuk, come on. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Tepuk tangan semuanya yuk, come on. These words are from my heart. These words are no matter how we live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I
desire just to be with you, my Lord. Just to be with you, my. Get ready, come on! Jesus, you are Savior of my soul. Hey, hey! Oh, Jesus! Jesus, you are Savior of my soul. Forever and ever I'll give my praises to you. Sekali lagi katakan, Jesus, Jesus, you are Savior of my soul. Hey, hey! And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Sekali lagi. And forever and ever I'll give my praises to you. Cakep. Kasih tepuk tangan semua buat Tuhan. Haleluya. Oke, so hari ini sekarang ini kita bakal worship. Aku rindu setiap kalian buat bernyanyi dengan sepenuh hati. Kalian utarakan semua isi hati kalian saat ini, serukan pada Tuhan, ungkapkan apa yang ada di hati kalian. Kalian mau capek, kalian hari-hari ini mungkin banyak masalah terjadi, kalian hari ini benar-benar gak kuat, tapi biarlah Tuhan yang berikan kalian love, karena love melebihi dari segalanya. Biarlah kalian bisa merasakan love dari Tuhan itu. Sama-sama kita satu hati, yuk kita mau worship bareng. Sama-sama worship. Let's worship Him. Sama-sama kita tinggikan namanya. Sama-sama kita worship bareng. We want to worship You. We want to praise You. Kami tinggikan Engkau. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu. Penuhi setiap kami. Basahi jiwa kami yang kering dan tandus. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Oh, love Jesus. Oh, kiara masih. Ungkapkan semua isi hati kalian. Kita mau worship bareng, yuk sama-sama katakan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi
semua bebanku, ungkapkan. Menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Menantikan kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Katakan, ku kan menyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Yes. Lagu pengharapan, katakan dengan lembut, ku tak berserah dan aku tak sendiri. Engkau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Katakan, ku kan menyembahmu. Sama-sama kita nyanyikan lagu. Katakan, jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu, ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai dan tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Lagu pengharapan, ku tahu, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Oh, lagu pengharapan, ku tahu kau sanggup, tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidup.
Bukan di dalam api pun, bukan menyembahmu. Menyanyi sampai jiwaku percaya, Jesus, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun, ku kan menyembahmu, ku kan di dalam api pun, ku kan menyembahmu. Sekali lagi katakan, bahkan di dalam api pun, ku kan menyembahmu. Sama-sama kita worship lagi yuk. Kita worship Him more, come on. Kalian yang capek, kalian merasa hari ini lelah, hari-hari ini merasa berat, hari-hari ini kalian merasa kayak kesel sama orang, kalian hari-hari ini merasa kayak marah, kalian bener-bener gak kuat ungkapkan semuanya jujur sama Tuhan. Bawa dalam sembah kalian, bawa dalam worship kalian. Somebody, we want to worship you. Hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Ya Rabbi, ya Rabbi, kami mau memujimu, oh, haleluya, Yesus, oh, siarabaya Somebody, oh, thank you. Kami bersyukur Tuhan atas setiap keadaan kami, apapun itu, kami kan tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami dipulihkan mulai hari ini. Oh, haleluya, Yesus. Oh,
Apapun keadaan kalian saat ini, apapun musim dalam kehidupan kalian, kita sama-sama satu hati kita putuskan buat worship Him. Biarlah ini menjadi titik balik kalian. Biarlah ini menjadi titik balik dari segala yang kalian alami saat ini. Sama-sama katakan, it's all about you, Jesus. Sama-sama sembahyang. About you. It's all about you, Jesus. It's all about you, katakan. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Oh, katakan, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about Jesus. You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Oh, Lord, I'm coming back to the heart. That is all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. That is all about you. That is all about you, Jesus. To the heart of worship. That is all about you. It's all about you, Jesus. I'm
sorry Lord for the things I did. That is all about you. It's all about you, Jesus. Tuhan, thank you buat berkat-Mu, cinta-Mu Tuhan. Terus berbicara di hati kami. Kami bukan orang sempurna, tapi kami rindu Tuhan. Untuk ini mungkin gak panjang hari ini karena ini bertema Revival Service. Tapi pastikan kami dapat sesuatu, gak cuma mau yang remah-remah Tuhan, tapi pengen dapat satu cookies yang utuh yang Kau telah siapkan. Kami juga ingin lebih daripada sekedar cuma tertampar, tapi hidup kami diubahkan jauh lebih penting Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Kami nggak layak tuh semua ini, tapi kami percaya Roh Kudus sedang beracara hidup hati ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. So jadi biasanya kita selesai malah kita mulai start worship ya. Start sharing, sorry. Nggak, kali ini aku jamin tidak akan lama-lama. Paling cuma 30 menit atau 20 menit ya. Semoga amin kalau 20 menit. Kalau 3 menit pasti ya. Oke, so jadi kalau kita hari ini gitu kan, temanya apa Feli hari ini dan bahasa Indonesianya apa? Mana Feli? Gitu. Ayo, temanya hari ini apa dan artinya apa bahasa Indonesianya? Gitu. Mana? Enggak ada orangnya, hilang. Terhilang guys sudah. Oke, hari ini kita temanya turn back. Artinya apa, Erik? Putar balik. U-turn lan. Oh ya. kembali. Iya. Kembali. Ya, putar balik juga boleh lah ya, putar balik di tempat tapi ya. Putar balik di jalan U-turn ya kan, putar kan gitu. Orang sebutnya Newton. Oke. So, jadi kita hari ini bahas sedikit tentang putar balik gitu ya. Kenapa tema ini tiba-tiba ada? Aku juga nggak tahu. Kayak gitu. Kita belajar dulu dari hakim-hakim. Wah, hakim-hakim ini cara dibahasnya bisa on camnya tunjukkan muka cantik dan ganteng kalian. So, hari ini kita sepi karena banyak orang-orang yang juga lagi super sibuk hari ini ya. Karena memang hari Senin itu adalah hari yang paling pas ya kan, dimana orang baru beraktivitas, belum banyak cang-cincong ya kan. Nah, kalau hari Rabu, Kamis ini sudah mereka udah mulai cang-cincong ya kan. Kena atasan lah, meeting lah, apalah gitu ya. Jadi memang tepat kalau kita ngambil Sabtu atau Senin ya. Kayak gitu. Cuman kalau Sabtu kasihan yang ada youth di gerejanya gitu ya. Oke, so jadi kita belajar salah satu kisah Israel, ya. Kalau orang ngomong Israel, ya kan, kita Israel ditindas oleh Bani Amon. Sebelum itu mari kita berdoa dan. Itu cara aku dulu beberapa pendeta-pendetaku yang rada gereja lamaku selalu kayak gitu. Gereja lamaku yang di GBT mana ya lupa. Ya gitu, anda aja lucu aja, cara ngomongnya itu lucu. Dia tambah berbahagialah orang yang mendengarkan firman yang melakukannya setiap hari. Oke, jadi lucu. Nah itu lucu ya guys, bukan menghina ya. Nah, so Israel ditindas Bani Amon. Jadi cerita ini tuh lucu. Jadi kalau kita baca di Hakim-Hakim 10 ayat 6, orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal. Kalau kalian dengar barusan ada salah satu negara Palestina kalau nggak salah itu bakar Baal. Kalau kalian tahu, nah itu lagi rame banget. Baal tulisan Baal tuh dibakar lambang. Ya aku nggak terlalu ngikutin jujur aja karena nggak ngurus, itu bukan negaraku ya kan. Ya gitu. Dan itu bukan lagi perayaan mereka ya, terserah lah. Ya kan, itu kan perayaan mereka. Kata apapun bilang ya lewat chat ya. So jadi aku jadi inget cerita itu aja karena itu baru seminggu ini atau 2 minggu lalu ya lupa. Cerita itu baru muncul di Instagramku. Wah menarik juga kan. Lucu juga, udah kayak di bangsa-bangsa zaman dulu yang bakar-bakar Baal. Terus berdua aku tadi worship. Lucu ya bahwa ternyata sebenarnya kisah perjanjian lama itu ya maksudnya Yahudi nggak detik ini nggak perlu diperdebatkan juga. Cuman ternyata kisah-kisah di Alkitab itu kayak masih
apa ya, masih relatable dengan sekarang meskipun ya tetap ada perbedaan sejarah ya. Kalau kita lihat, coba kalian lihat nyamuk ya, kenapa Baal ini dibakar kayak gitu. Nah, karena dia ngerasa itu sinyal perang kayak gitu. Jadi aku mikir kayak, oh, udah kayak bangsa Israel zaman dulu ya, maksudnya berubah menyembah sini, menyembah situ. Jangan-jangan dia lagi menyembah yang ke sana, ya gitu kan. Tapi kita nggak perlu bahas mereka, itu bukan urusan kita. Ya gitu. Itu sudah anak emasnya Tuhan, sudah beda cerita lagi. Ya. Ya, karena bangsa Israel itu bangsa pilihan. Oh, itu. Mati no. Nah, coba masih gitu ndak? Sekarang hmm, aman, oke. Buka ngomong dari tadi. Tuh. Nah, emang orang tuh delay. Dia pengen ngerti tuh delay. Kayak gitu ya. Apalagi itu pesek kali. Nah, jadi gitu ya. Oh, saya bunyi. Loh, itu katanya aman. Small, soalnya small. Masih bunyi sampai sekarang? Coba. Ya mungkin coba. Sekarang gimana? Masih. Tes. Aman? Masih biasa lagi. Oh, aman. Oh, aman. Oh, aman. Oh, tak keplak kepalamu. Nah, itu ya. So aku nggak bercanda. Oke, so jadi ya itu ya Mas Israel ini gitu sebenarnya itu lumayan unik karena kadang itu kita mikir ya, kok kadang kayak ternyata kisah-kisah yang di Israel zaman dulu itu kita ini masih ada. Gitu. Maksudnya kisah-kisah ini maksudnya masih menggambarkan bahwa oh bangsa Israel juga dulu mungkin kayak gitu pemikiran. Aku kalau lihatnya sekarang kan sebenarnya ya kalau kita lihat ini nggak ngomong politik ya sekali lagi karena kita kan ini negara ya, bukan cuma bangsa kayak gitu. Tapi maksudnya ya kalau kita lihat sebenarnya ke Israel ini lumayan unik ya. Sebenarnya kisah maksudnya sifatnya bangsa Israel itu masih ada. Coba kita baca ini kalau kalian sadar masih ada agresifnya, pengen kekuasaannya, pengen mengembalikan apa yang menurut dia janji Tuhan dari ya Abraham lah siapalah. Masih ada. Ternyata berarti itu membuktikan bahwa memang ternyata dari dulu memang Israel kayak gono kayak gitu kan, maksudnya bahwa ini lanjutan part belum selesai, artinya kitab ini apa ditulis ini juga belum selesai gitu ya, masih dia mengklaim haknya dia gitu kan. Nah tapi itu intermezzo aja supaya kalian tahu bahwa orang Israel itu bahkan yang jahat di mata Tuhan, ayat Hakim-Hakim 10 ayat 6, mereka beribadah kepada Baal dan Asitoret ya Tepo kayak gitu. Jadi Baal itu kalau nggak salah satunya itu juga katanya kesuburan. Kayak gitu. Katanya. Tapi aku juga nggak terlalu peduli sih kalau dengan ibu-ibu begitu ya. Sudah bosen. Ya kan? Tapi gitu-gitu di tahun lalu. Jadi sudahlah ya. Kita move on ya. Karena Tuhan tidak panggil aku ke dunia-dunia jahat gitu ya. Males. Ya kan? Meskipun akhirnya kelepasan berkali-kali cuman malas. Ya. Terakhir orang kesurupan aja. Wis talang aleo lah. Tahu. Saking capeknya gitu ya. Kalau mau ngalih ya wis karepmu. Kayak gitu. Cuman puji Tuhan pergi. Ya itu bercanda lah, itu bercanda. Ya harus tegas kalau ngusir orang. Ya gitu. Aduh kepetek. Sebentar guys, catatanku hilang. Nah, oke. So jadi ayat keberapa? 6. Kepada para Allah orang Aram, orang Sidon dan orang Moab dan para Allah Bani Amon dan para orang Filistin, tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada dia mereka tidak beribadah. Jadi ceritanya Baal ini ceritanya Israel ini. Nah, Israel yang benderanya diinjek-injek di Indonesia itu ya. Cuaks gitu kan. Ya sebenarnya perang politik cuma campur-campurin agama lah. Kayak gitu. Kristen lagi yang kena, jahat ya. Itu orang Yahudi kita yang kena gitu kan. Beda ya BTW ya. Kayak gitu. Nah, cuman kita yang kena ya kan. Untung nggak salibin diinjak. Beda cerita sudah. Nah, gitu. Kan? Siapa kau server mayoritas? Uis. Nggak bercanda kali ini benar biar bercanda. Karena ngomong untung belum live sekalian nggak ninukan. Nah, gitu ya. So, nggak bercanda itu bercanda. Nggak boleh gitu Feli. Untung kok gembalamu ini sangat toleransinya tinggi. Nah, jadi bukanya nggak enak banget. Oke. Nah tapi maksudnya hari ini, oh ya waktunya habis banget. Oke.
Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa kembali lagi bangsa Israel ini dia itu beralih lah karena bangsa Israel itu suka kuasa dan suka keajaiban. Jadi perjanjian zaman dulu itu suka dengan kuasa. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba hujan itu namanya dewa hujan, dewa air. Ada dewa kesuburan. Kesuburan maksudnya kesuburan tanaman ya berhubungan dengan ketamanan. Ada yang memang dengan perjodohan. Jadi semua itu didewakan. Jadi setiap kayak Baal dan yang lain itu ada dewanya masing-masing. Termasuk adalah Firaun itu sendiri. Dia adalah dewa itu sendiri gitu. Gitu. Nah, jadi dulu-dulu itu apa-apa, kesuburan karena dewa ini. Karena mereka nggak tahu sumbernya dibilang namanya dewa. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Karena kita tuh belajar dari derajin-derajin. Nah, ada yang terlempar ke zaman kuno. Tuh sini geser. Kamera geser sekarang. Gitu ya. Jadi ada yang kelempar di zaman kuno. Jadi aku baru nonton. Ini rada jelek karena kita nggak nonton K-pop lagi. Gak bercanda. Ya memang Cina harus nonton Cina lah ya. Nggak bercanda itu tapi rasis. Nah tapi maksudnya jadi tadi nonton ke salah satu dokter zaman sekarang tiba-tiba kelempar ke zaman kuno. Nah tiba-tiba dia dibilang apa? Dewa. Aku cuma mikir, aneh juga ya. Aku kelempar di zaman kuno tuh disebut apa ya? Gitu kan babi tapi ya salah, ya kan? Nah tapi maksudnya bahwa dewa gitu. Jadi dibilang dewa. Padahal ya kalau di zaman sekarang dia cuma perawat gitu. Cuman gara-gara dia dilempar ke zaman dulu yang mereka nggak tahu, dibilanglah dewa. Wah keren ya, tiba-tiba dibilang dewa. Nah karena pasti dari situ. Padahal memang kalau kita lihat di filmnya itu bahwa gak ada yang namanya peralatan itu yang diciptakan. Yaudah karena dibawa dari zaman modern aja kayak gitulah. Nah gitu. Nanti keluarlah berarti Tuhan kita ini sebenarnya dari orang modern yang datang ke sekarang gitu ya. Gitu terus nanti. Nah enggak ya kayak gitu. Tapi maksudnya di sini aku belajar bahwa oh iya dari dulu orang itu kalau kita ngelihat orang punya kuasa lebih itu kayak dewa ya kayak gitu. Nah kejadian juga di orang Israel nanti ayo. Nah lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amun. Jahat ya Tuhan. Sangel udah ngomong gini. Ada sih ngomong begitu. Ya orang Israel itu sendiri. Kayak gitu ya. Di zaman itu kayak gitu. Ketika tiba-tiba Tuhan menyerahkan ke orang ini pasti kalah. Kalau Tuhan gitu itu kayak seperti judol. Tahu ya judol ya. On off. Jadi mau bahasa Israel duduk untuk menang. Ya tapi itu nggak pernah ngomong kayak gitu sih. Cuma maksudnya ini kan anggapannya ya kayak gitu. But on off. Jadi kalau misalnya dia berusaha menang, nggak berusaha ya kok jadi off, mau di off itu menang ya apa kalah. Gitu. Kebalikannya juga. Bahkan banyak orang yang sampai takut sama bangsa Israel karena Tuhannya. Terus bangsa Israel iya tetap ada kekaguman dengan militernya. Cuman ya tetap bahwa 90% sampai 80% itu karena ya karena Tuhan itu tak melindungi dia ada Sabtu Kuba yang kalau Tuhan ngomong kuserahkan tanganmu pasti menang udah itu absolut kayak gitu. Kemungkinannya sangat kecil tetap kalah kecuali dia nggak taat. Nah, jadi zaman dulu itu terikat dengan satu perjanjian. Bangsa Israel itu terikat dengan satu perjanjian ya dimana kalau kamu keluar dari perjanjian ini kamu keluar daripada apa sih sudah aku janjikan juga kamu keluar dari kubahku kamu masuk ke pintu exitnya kubahku kayak gitu. Nah terjadilah di ayat 6 dan 7 ini. Nah, para Israel gitu kan. Ngelihat, tuh ternyata Baal wah keren gitu kan, wes. Maha keren misalnya, bukan aku yang muji, contoh gitu ya. Aku ya malas muji orang kayak gitu. Cuman bapak pembohong, cupu. Nah, gitu. Nah, tapi maksudnya kembali lagi bahwa gitu, si Israel lagi dia itu tiba-tiba langsung beralih. Oh, tak kebaalai. Ngono. Karena terkagum dengan mujizat. Bahkan Tuhan tak sampai ngasih 10 tuleh, aku gak mujizat dan mujizat mungkin ya. Mujizat tuh udah mujizat 10. Genep, gak 9, gak 8, gak 7, 10. Jari ya gak muat. 10 tak pas 10 jari. Iya. Cik gak bisa. Tapi ketika dia melihat Baal terpujilah Baal kan gitu toh. Dia bilangnya. Dia ya bukan aku ya sekali lagi. Kayak gitu. Nah akhirnya tiba-tiba Tuhan tuh marah sekali karena ngeliat oh kamu keluar dari kehendakku. Kamu menyembah yang lain. Dia gak beribadah kalau kalian baca. Dia gak mau beribadah. Dia ngerasa bahwa Tuhan itu lambat.
Dia nggak bantu Tuhanku lama, sedangkan kalau para Baal dan kawan-kawannya bersatu kayak gitu sama-sama dibuang dari surga itu gitu. Dia cuma ngerasa apa? Dia ngerasa dia bisa memberikan hal yang mujizat yang kan kita nggak perlu Pak gitu. Nggak mau ya aku kelepasan lagi ya, bosen ngurus itu. Ya, ngurapi ini rumahnya apa bosen aku ya. Dah, pelayan nanti yang lain gitu loh. Dah ya, memang belum live ya kan. Padahal live nggak boleh ya. Bercanda guys. Ya, gitu. Nanti langsung di shoot. Oh, saya bukan pendeta kok, tenang aja. Nah, gitu. Tuh aja. Tadi suruh mundur kan. Nah, memperlakukan demikian semua orang Israel. Dan akhirnya menyerahkan mereka ke dalam tangan Filistin dan Amon pasti kalah telak sudah. Kayak gitu. Sudah pasti kalah telak. Gitu. Dan benar, ayat 9, ayat 8. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak. Oh, Denny. Salah. Diinjak mereka. Loh. Alkitabku beda. Loh. Enggak bercanda Tuhan. Oke. Nah, 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua Israel di sungai Yordan tanah Amori yang di Gilead Wonorejo loh. Enggak ya guys, enggak ya bercanda ya, enggak boleh gitu Feli. Enggak boleh gitu Feli. Ya, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Oke, enggak boleh Feli. Nah, oke, enggak bercanda ya guys. Dan Bani Amon pun menyerang sungai Yordan bersama suku Yehuda, Benyamin, keturunan Efraim sehingga orang Israel sangat terdesak. 18 tahun diinjek-injek, diserang, kalah toh karena di off sama Tuhan. Nah, kita kayak judol. Ya kan? Kalau adminnya mencet off langsung kalah. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Nah, jadi dia kalah terdesak karena cuman Tuhan itu mangkel sama bangsa Israel ya. Tuhan apa ya bisa lihat mangkel ya. Delokno ya. Orang kayak ngono encene rada-rada, tapi ternyata bangsa Israel itu ya kita dewek. Nah, udah kok udah ketemu siapa misalnya orang yang lebih keren dari kita. Kalau wis kita dapat pekerjaan hebat. Wah, wis engko ae lah persembahane 10.000 wis. Wis. Eman duite. Ngono udah gitu. Wis gak usah berbagi, Tuhan tuh melihat hati. Waduh. Sing awalnya dulu gajinya 500.000, 300 buat amal. Karena dia ngerasa diberkati sama Tuhan. Loh, udah keluar, jangan tersinggung. Tersinggung. Oh, bangun subuh nggak beli susun Valley. Nah, oke. Jadi yang awalnya ngasih 500.000, 300.000 buat dia berbagi, dapat pekerjaan hebat, gak usah lah wes, gak usah. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Dan gak usah berbagi, gak penting lagi. Sudah mulai berbelok seperti Salomo. Kita juga gitu kok. Udah dapat kerjaan dulu. Tuhan tolong berkati kerjaanku. Kita tumpang tangan lah. Kita tumpang kaki, tumpang tangan. Sak mulut-mulutnya begini. Iya kan? Wah Tuhan berkati. Buar. Wes. Misalnya kalau kalian ngelesi kayak aku ngelesi kan. Di banyak murid. Pas banyak murid. Kok capek kabeh badanku. Tuhan bilang. Apa sih karepmu? Wah kan. Akhirnya lupa wes. Lupa muji Tuhan. Wes. Tuhan capek. Gak usah ya. Worship. Lo alah. Susah. Kok ketemu aku tuh blind gitu ya. Apa sih maksudnya gitu kan? Ya sama kan kita juga kayak gitu toh. Kita ngeliat kayak jangankan kita menghujat Israel, kita pun begitu. Karena capek kita pendem sendiri, kita capek kita embat-embat sendiri katanya. Biarkan aku menahan semua ini. Waduh, gayamu. Disenggol paling disentuh aja masa lalumu nangis paling. Aku juga begitu masalahnya. Kayak gitu loh. Kadang kayak gitu bahwa ada banyak rasa sakit yang mungkin kita pegang sendiri. Ya kan? Ada yang orang-orang yang mungkin kita ngerasa kayak kita jadi NPD gitu loh. Tahu ya maksudnya? Wah, biarkan aku tanggung dosaku semua ini. Wah, ya keren kono. Ditanggung sampai Tuhan mati. Tuhan tolong. Waduh, kan kita ke bahasa Israel juga gitu. Sebenarnya Israel modern itu ya kita juga ya. Kayak gitu loh. Maksudnya bisa jadi salah satu
jadi salah satu yang aneh ya gitu bangsa Israel ya. Kayak gitu loh. Jadi kayak gitu, itu kira dipepet. Kenapa Tuhan tuh mau mepet sih kok kalian sadar? Kenapa Tuhan itu mepet gitu? Itu kan jahat sampai 18 tahun. Karena kalau nggak dipepet kita nggak sadar. Orang-orang nggak sadar bahwa Tuhan itu di atas semuanya. Kadang kita ngomong kita ngandalin Tuhan, ngandalin apa kok Tuhan dah buat kalian malu di Alkitab berkata ketika kita ngerasa lebih atas daripada semuanya, Tuhan akan permalukan. Permalukannya bukan depan orang, tapi kita malu dengan diri kita sendiri. Ternyata, oh selama ini nggak ngandalin Tuhan tuh. Oh selama ini aku tuh cuman pakai nama Tuhan doang tuh. Sama tuh kok kita udah banyak les saya bisa kan aku nak les ya guys, aku ngelesi. Karena kita kalau wah wis capek Tuhan wis gak usah worship gitu. Wah kita genjreng tapi ngomong gini, iya mulutmu memujimu tapi hatimu jauh, mati kamu sudah ngomong kayak gitu. Wah sateku Tuhan lancar kok, semua lancar, oh aman. Dalam hati ini mencek doyong itu, waduh sudah beda artinya, gitu kan? Wah bisnisku di dalam Kristus, waduh. Tapi gak usah gereja sih anak meeting. Waduh, sudah susah. Ya kan, susah. Bukan ada bahal-bahal lain yang kita nggak sadar atau ada rasa sakit lain yang kita pendem di hati kita. Ada rasa gak enak di hati kita, ada masalah di hati kita. Masalahnya subjektif. Masalah itu subjektif. Gitu loh. Yang artinya bahwa kita hanya bisa selesaikan itu sendiri. Yang ngerasa ngandalin Tuhan, Tuhan jauh-jauh hari. Yang kita pegang adalah tangan virtual Tuhan. Ya toh, rasa-rasaan. Tahu ya, kalau kalian habis kesetrum, aku pernah dulu visiku tuh full yang namanya penyetruman. Nah, mama aku sih nggak ngerti IT aja kesetrum. Ya niatnya baik, ternyata CPU-ku tiba-tiba menyambar dengan listrikan yang mantap gitu kan. Mama aku lagi ngelap posisi mati, nggak ada yang nyala, nggak mau, pasti pegang seret, kayak gitu. Akhirnya ketika mama aku megang, tahu rasanya, aku rasanya kayak kesetrum. Loh, kok rasanya, bahkan belum kesetrum. Nah, aku punya satu kisah. HP ku dulu itu bunyi terus. Jadi misalnya HP ku tuh sering namanya apa ya, gak silent lah intinya. Kalau di SMP dulu. Nah, tapi ketika kalian pasti juga ngalamin kok, pasti kalian juga ngalamin. Atau yang getar juga pasti kalian akan ngalamin. Ada namanya shadow gitu kan, shadow signal gitu kan. Jadi kayak misalnya, tuh kok rasa HP ku bunyi ya? Ya, kok HP ku getar? Gitu loh, gak ada. Lah, dari mana selama ini gitu? Tadi ada kok segun getar. Pasti kalian mungkin 101 lah kasus itu pasti terjadi. Kayak getar HP ku, Bang. Tadano booking kalian getar mungkin dari tadi gitu ya. Enggak. Tapi maksudnya bahwa gak tahu gitu, ternyata Feli geterin ke kantongku gitu ya, gak boleh gitu Feli. Nah, cuman ya maksudnya kembali lagi bahwa sama ketika udah ngerasa loh HP ku kok geter ya. Bahkan gak pernah getar, gak ada notif. Kalau aku ngeliat sih, ya kasian banget, berharap banget ada notif gitu kan. Kalau aku selalu ngomong kayak gitu kan. Itu oh geter kok, Line Today dulu gitu. Kok geternya mesti gara-gara Line Today gitu kan. Kalau enggak WhatsApp yang promo-promo punya Miniso. Kalau enggak ada SMS dari Sarba gitu ya. Gitu. Masih zaman nih detik ini. Aku sekarang rupiah cepat gitu. Terus gitu-gitu lah. Promo apa donat lah apa gitu. Kita ngerasa kayak aku ngerasain itu loh. Geter kok, beneran. Ternyata dibuka enggak ada. Kadang kita itu orang itu rasa-rasaan. Kok bahasa Ibrani itu rasa-rasan gitu. Jadi maksudnya kita ngerasa, oh aku ngandalno Tuhan kok. Oh, aku ngandalno. Iya toh, sudah tak selesaikan kok di hadapan Tuhan. Oh, aku ngandalno Tuhan, aku doa kepada Tuhan. Rasa-rasan pegang Tuhan, ada kuasa ada mujizat kok. Lu pasti cek ada. Ternyata ketinggalan di tempat seminggu lalu tak tinggal saat Tuhan. Sama dengan bahasa Israel, sengaja memilih, tapi sengaja memilih pun itu karena terpikat sebenarnya. Salah memang, tapi dia terpikat dengan hal-hal yang luar biasa. Kita juga sama, kita juga bisa terpikat dengan hal-hal yang luar biasa yang kita ngerasa itu kan adalah Tuhan dan kita anggap ini dari Tuhan. Yang dari Tuhan pun bisa jadi petaka buat kita. Karena kita nggak bisa manage berkat kita.
Cuman hari ini ketika kita punya rasa sakit, kita mulai jauh dari Tuhan. Karena apa? Kita jauh dari Tuhan bisa karena apa sih? Cuman gara-gara iri sama orang. Bisa. Bisa gara-gara apa? Kita capek. Fisiknya tercapek. Bisa. Pasti kalian ngalamin lah 101 kali lah. Maksudnya 100 banding 1 kali kalian pasti ngalamin. Gitu. Dalam setiap hari gak mungkin gak ngalamin ketika kalian capek. Kosa satu tuh. Terus biasanya ngerasa kok gak enak ya hatiku. Iya karena itu. Sama bangsa Israel juga sama posisinya. Gitu. Dia dipus 18 tahun. Dari aku cilik sampai 18 tahun. Dijajah. Gitu, gak jadi gendut kayak gini. Kurus pasti aku. Kayak gitu. Ya kan? Makannya cuman pohong. Ya kan? Tahunnya cuman pohong. Ya kan? Nah, jadi maksudnya kembali lagi bahwa dia nggak ngerti apa-apa, dipepet, capek, mentalnya juga capek, hidupnya juga capek. Memang nggak terlihat di sini, tapi siapa yang nggak capek? Rumahnya itu selalu tidak aman 18 tahun. Siapa yang nggak akan capek? Aku aja dikejar DC aja 1 bulan aja ngeraung-ngeraung. Kenapa nggak capek? Capek. Kayak gitu. Tapi bangsa Israel pun juga gendeng. Dia milih untuk terus di dalam Baal itu. Kayak gitu. Lalu, nah ini ayat 9. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, keturunan Efraim masih serang terus kan, sehingga orang Israel sangat terdesak. Ayat 10. Nih. Ayat 10 inilah yang kita sering lakukan. Tiba-tiba lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kenapa enggak dari tahun pertama? Gitu kan? Kalau dari Tuhan makan tuh Baal. Kayak gitu. Makan tuh patungnya. Kayak gitu. Kalau kita live mantap ini kelihatannya. Langsung ku minyaki semua urapan di rumahku. Gitu ya. Biar parah itu enggak menyenang-nyenang gitu ya, karena kita percaya Roh Kudus menyertai kita. Jadi maksudnya hari ini kami telah berbuat dosa kepada Engkau, sebab kami telah menghilangkan Allah kami yang lalu beribadah kepada Baal. Dia ngomong kayak gitu, dia menyesali itu 18 tahun dia harus nunggu tuh ngerasain itu. Dan itulah satu-satunya cara untuk dia kembali ke Tuhan. Bahkan Tuhan pernah ngomong dia sengaja mendesak dan menyerahkan ke orang lain untuk dia tahu bahwa akulah Tuhan itu. Tidak ada Allah lain yang gak bisa menyelamatkan mereka selain aku. Sama dengan kehidupan kalian, tiba-tiba bisnis kalian stagnan. Misalnya mulut kalian les hilang kabeh. Mungkin memang karena itu bisnis, tapi kita nggak pernah tahu ternyata itu signal dari Tuhan. Kau niku terlalu ngandalo dirimu dewe. Mungkin hari ini hidup kalian semakin hancur, hidup kalian semakin tidak genah. Kalian ngerasa fine aja kok Tuhan. Ternyata tiba-tiba langsung ketika kita sujud kita nangis di hadapan Tuhan. Kita salah. Aku berdoa kok, aku worship kok. Tapi seperti itu lagu tadi, apakah kita benar-benar jujur nggak sama Tuhan? Tuhan pernah ngomong di salah satu ayat ya. Tuhan ngelihat kita itu seperti telanjang. Yang ngerti ini nggak bisa tertutupi oleh apa-apa. Cuman kadang seorang bapak itu cuma pingin anaknya mengakui di hadapannya. Maka ada satu ayat, kalau kamu mengakui dosamu diampuni, adalah satu orang yang terlalu hyperagresif itu ngomong gak perlu mengampuni. Geblak aja kalau orang kayak gitu. Mumpung belum live, geblak aja. Mahmu tak, kan sing ngelametno ta. Ngono. Ingat ya guys. Jangan. Kita kan penuh kasih. Baptis saja kau diangkat. Ya. Dalam nama Bapa Putra dan namamu dewek mati kon. Ngono. Jangan ya, jangan bercanda. Fish bercanda. Kau boleh gitu, Feli. Oke, nah, lalu dia berserulah Israel kepada Tuhan, karena kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, tapi Tuhan itu gak jahat. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, orang Ammon, dan orang Filistin, orang Sidon, dan orang Amalek, suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru padaku. Tuhan sedang ngomong dari hatinya. Wah, ketika kamu lagi capek, aku ada. Ketika kamu lelah, kamu ada. Tapi bahkan di titik kamu memang membutuhkan aku, kamu gak datang ke aku. Misalnya kayak gitu kasusnya kalian. Tergantung kasusnya kalian apa hari ini.
Wah, giliran kalian memang tahu bahwa hanya mujizat Tuhan, kamu datang. Aku yang sudah bantu kamu ngelewatin A, B, C, D. Kenapa untuk hal ini seperti ini kamu malah meninggalkan aku? Nggak tentu loh yang staf pelayanan itu hebat. Nggak ada. Nggak ada jaminan bangsa Israel dari pilihan Tuhan langsung. Gitu. Yang paling hebat lah anggapan zaman itu. Tapi malah paling rongsoknya sama. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Itu omongan seperti orang yang benar-benar broken heart. Kamu tak tolong kayak gitu, tak tolong gini. Why kau tinggalkan aku? Itu omongan yang sayang, orang sayang banget tapi disakit hati, dibuat sakit hati. Jangan kita ngomong Allah itu enggak, tiap hari kita lakuin kok, cuman bedanya kita nggak minta maaf aja. Karena katanya nggak perlu meminta maaf karena Tuhan udah mati ke salib ya kan. Nggak perlu, katanya sih begitu. Kayak gitu. Nah, gitu ya. Nggak harus minta maaf, kita minta maaf karena kita tahu salah. Minta maaf itu bukan cuma dapat pengampunan dan masuk surga. Bohong lah itu. Kita minta maaf karena kita salah. Sadar gak sih kalau kita pun doa sama Tuhan, belum tentu itu tuh beneran kita datang ke Tuhan. Kadang lo formalitas, makanya keluar apa? Aku wis doa. Gak ada orang sih bener-bener datang ke papanya ngomong aku wis datang ke papa aku tapi gak ada solusi. Gak mungkin ada orang kayak gitu. Nah mungkin lah, bohong lah. Gitu. Kalau ada orang ke dokter gimana? Ya aku ke dokter masih sakit tapi sudah meninggal. Kan gitu. Jadi hari ini banyak orang yang cuma datang klaim ayat Tuhan kau beserta denganku, aku datang kepadamu hai orang letih lesu, sebagai orang-orang yang letih lesu dan berat, berikan kelegaan, diberikan sudah pulang, lupa lagi be Tuhan nih, tinggal nol lagi. Itu tipe 1. Tipe 2, tidak apa-apa Tuhan, aku masih kuat. Waduh, sudah ini akan menghasilkan tahan uji. Waduh, sudah rohani, ya roh, bawa dirinya sendiri lagi. Wah, kalau Tuhan ngomong NPT orang ini, gitu ya. Tapi maksudnya kayak gitu sering kalau kita ngomong kayak gitu, aku masih kuat kok Tuhan, tapi Tuhan tolong sertai aku, kok sing genah, sing mau. Banyak loh ngomong gini, banyak. Anak evil aja banyak ngomong kayak gini, udahlah. Gitu. Yang intinya itu kacamata. Dah, enggak ya, ya gitu, enggak ya. Kira-kira ngomong udah lah tadi. Oke. Ya jadi maksudnya kalau kita ngomong apapun yang terjadi kita sering ngomong bahwa Lord, aku masih kuat. Aku pengen fight terus bersamamu. Waduh, kalimat keren. Iya kan, kalimat rohani. Bahkan kalau rohani ini di situ. Di mana rohaninya? Bersamamu kuat, tapi mana tiap hari juga nggak kenal Tuhan. Wes lah kemunafikan yang hakiki lah itu. Karena kita ngerasa bahwa ya udah beroknya bersamamu, ya kita jalannya bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan di mana-mana kok. Masa kamu di kuburan ya ono Tuhan di situ. Di kelabing juga ada, celuan lah itu halah kamu didatangi. Terus gebui. Hati Tuhan ada di situ. Hanya nggak terima kan? Nah, sama. Jadi maksudnya bahwa ketika kita memanggil Tuhan di situ karena ada Tuhan di sana. Tapi yang membedakan adalah kadang kita ngerasa sok paling kuat. Gak sengaja weh jauh. Masih yo pelayanan ketok hebat di kono tapi dalam error. Gitu. Ada satu prinsip kerja pokoknya ketoknya beres. Wah, itu konsep itu kan sering terjadi tuh. Nah, kerja dimanapun kelihatannya beres. Pas dicek gak beres semua. Sama tapi itu mungkin kerohanian kita juga sama. Kayak gitu. Sama, ketika bangsa Israel kembali ketika dia sudah kembali, sudah ngerti, oh iya aku salah kebacot dia apa kok bahasa Ibrani cuma satu, ajar pikiran taruh di otak-otakmu, taruh sebelah kanan, belakangnya. Ingat-ingatan. Bahasa Ibrani ini apa tadi lali. Kayak gitu. Lali guys, ulangi, mundur ya. Jadi apa bahasa Ibrani tadi ya? Gitu. Lupa kan. Nah, kita mundur dulu. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, ya kan?
hari ini kita cuman fokus satu. Hari kok kita ngerasa oh paling hebat, oh sudah oke, oh sudah keren. Bangsa Israel. Kayak gitu. Aku sekarang tahu apa bahasa Ibraninya. Nah, kalau sudah di pojok gitu kan, kembali ke satu ya. Inget central di belakang. Kalau kalian nggak ngerti, tanya aku. Itu khusus bahasa aku tuh. Bahasa Ibrani itu ceketek. Ada ceketek. Udah mendingan kembali, gitu kan. Kok jadi pucung deket ketemuan. Oh iya, aku sih salah. Mundur, balik. Buntu tuh pasti buntu. Tuhan akan lewat cara lain. Maksudnya bukan berarti tinggalkan apa yang bu kerjakan, bukan. Sikap hatimu, kerohanianmu, mundur dulu. Mungkin kamu tinggalkan Tuhan jauh di sana. Kayak gitu. Pegang tangan Tuhan dulu, pasti pegang. Mendingan kalian kok bahasa Jawa itu lambat gitu ya. Suwe, gitu kan. Tapi pegang tangan Tuhan. Nah, ini sekarang kalian hebat toh. Lihat orang-orang yang sukses tapi hatinya keras, kalau dididik anaknya keras. Gitu. Atau misalnya lihat orang-orang yang terkenal yang benar-benar kerasnya minta ampun yang di luar dari kehendaknya Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena mereka dididik mentalnya kuat sama orang lain tapi kerohaniannya tidak. Bukan berarti ketika kita keras itu salah dah. Pukul aja pakai hati ya. Pakai duit aku lebih rela. Gitu ya. 100.000 semua gitu. Terus masuk sini. Angpau gitu kan. Nah, tapi maksudnya ini kok kalian ngerasa capek, lelah, gak usah turun, jangan tidur dulu. Gitu. Sujud dulu. Kalau kalian hari ini ngerasa bahwa itu capek, lelah, kalian nggak ada ngerti ini di sini diserang, di sana diserang, sujud dulu. Ojo tidur. Gak membantu. Ya kan, waktu udah habis ternyata. Kayak 17. Ya, untung pas setengah jam. Haleluya. Enggak setengah jam sih, 40 menit. Ya, jadi enggak sampai 40 menit ternyata, puji Tuhan. Masih kurang 3 menit atau 40 menit. Ya, tapi hari ini bahwa aku tutup dengan jadi apapun yang terjadi, bahwa hal yang pasti hari ini bahwa pemulihan itu cuma satu. Ketika kita bisa open seperti bangsa Israel ngomong, Tuhan, kami salah. Tuhan, aku cuma pengen itu toh. Nggak ada yang lain. Cuman kita hari ini ketika kalian mau kembali ke tangan Tuhan hari ini kalau kita ngerasa kita masih bersama Tuhan, cross check dulu sebelah kanan Tuhan. Belum tentu. Aku aja juga belum tentu kok. Kita nggak bisa tebak Tuhan di mana. Yang kita bisa tebak adalah cuma dari ini. Apakah kita masih mencintai Tuhan apa adanya? Apakah kalau kita ada apa-apa itu masih apa-apa Tuhan. Kalau sendak, berarti ya sendak. Kalau lagi, mau bawa paksa aku masih satu tuh. Sekarang kok enggak apa-apa Tuhan. Kalau hari ini kalian salah malah ngamuk-ngamun di papa mama kalian. Kau niku salah, ya bapakmu, kau niku salah ngono misalnya. Kita cross check dulu. Ada Tuhan enggak sih di kita? Iya kan? Kalau hari ini kita capek dengan semuanya, kita kena kuliah nih, kita kerjaan kita gitu kan, apalagi double misalnya, wis kerja kuliah, apalagi kena orang tua nih ngono, kena adik ngono misalnya, apalagi kena cici nih ngono, kena koko nih ngono, keluarga besar ngono, sumpek kan. Terus dengan kata kode ini tidur aja, iya sujud dulu, iya kan, bawa ke Tuhan dulu, tak apa-apa, aku tahu Tuhan besertaku. Mate cari penyakit orang ini, kayak gitu. Yang capek siapa? Kepalamu, ya. Yang disuruh siapa nanti? Kepalamu. Ingat, gitu. Nggak bersandar itu. Sudah tugasnya. Cuma kata gemes saja ya. Udah disuruh. Ini terakhir, ini curahan hati terakhir ini. Kok kembalinya dari disuruh Tuhan terus ngomong gini. Aku sudah doa kok mate kan. Terus kembalamu suruh ngomong apa? Lah kembalamu ngapain disuruh datang ke kamu? Lah kamu sudah kata Tuhan itu sudah oke, ya kan? Gitu. Tuhan, orang gembalamu itu hadir dengan kamu membawa teguran. Berarti kamu salah, gitu. Atau introspeksi minimal, ya kan? Kayak gitu. Tapi hari ini aku ajak kembali. Kalau kalian hari ini capek, kalau kalian hari ini sok kuat sama Tuhan, nggak sengaja. Jujur aku ngerti nggak sengaja kok. Tapi aku tutup dengan satu kisahku ya. Hari Sabtu kemarin. Banyak yang terjadi kayak gitu ya.
banyak hal yang terjadi ketika ya ini sedikit lambat ternyata nggak sengaja beneran ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah ya udahlah. Nah tapi maksudnya bahwa pada saat itu kurang lebih aku itu sakit ya, itu sakit banget, sakit tuh waktu-waktu sakit-sakitnya temen-temennya gitu ya. Biasanya langsung menggigil. Menarik gitu ya. Emang penyakit itu ada aja gitu ya. Nah tapi maksudnya pada saat itu tiba-tiba sakit itu luar biasa, tambah tiba-tiba sakit gigi yang benar-benar sakitnya itu sakit banget gitu. Bukan sakit gigi biasa tapi ya lebih daripada itu, terus ngerasa semuanya juga jadi satu. Ada permasalahan domba, ada yang lain, ada difitnah lah, ada di inilah, di itulah, dengan permasalahan sendiri, terus harus kerja lah, apalah, dengan masalah kerjaan juga. Jadi pada saat tapi aku ngerasa kayak, alah cuma masalah ini, gitu kan. Sabar saya Tuhan beserta aku lah. Setelah nonton Drajin, pada saat itu sangat kan, jadi ya udahlah nonton Drajin, gitu kan. Nggak boleh K-pop, nggak boleh drakor, sudah nggak boleh. Ya, rasis mereka itu. Nah, enggak bercanda ya. Kita nyayangi orang, orang bisa salah ya. Kayak gitu. Nah, tapi tapi pada saat itu semua itu titik capek. Aku mau cerita ke siapapun orangnya cuma ngomong sabar. Aku yakin dan orangnya cuma ikut nangis. Tapi pada saat itu aku juga ngerasa kayak aku biasa aja gitu kan. Ya udah nonton Dracin, tapi tiba-tiba ini ada satu Dracin yang lumayan enggak ada hubungan nih, tapi setelah itu tiba-tiba itu perasaanku tuh lebih kuat gitu, lebih gampang baper lah kayak gitu. Pada saat itu saya bukan baper suka ya, maksudnya lebih gampang emosional lah. Terus pada saat itu mungkin hatiku tuh lagi open mungkin ya, maybe ya. Pada saat itu Tuhan tuh ngomong kayak ini, kalian boleh percaya boleh enggak sih, tapi Tuhan ngomong kayak kamu masih mau mempertahankan semuanya tak kayak gitu. Wah kamu pasti pegang erat-erat. Wah aku bingung, loh aku salah apa gitu. Aku nggak salah apa-apa, aku lagi persiapan buat sharing, Tuhan masih ngomong be aku gitu kan, Tuhan masih ngobrol. Itu hari Minggu hari Senin, aku lupa, Senin kalau nggak salah. Nah terus tiba-tiba kayak wah ada masalah apa ini gitu, maksudnya kayak, wah aku langsung panik kan dalam gitu, salah aku apa gitu. Kalau cuma untuk ngaku kalah di hadapan Tuhan ya puji Tuhan karena anugerah Tuhan ya bisa-bisa aja. Tuhan karena apa gitu, ya karena aku bingung tak selesaikan dulu Dracinku. Gitu kan. Nah selesaikan dulu, tinggal dikit lah yang mana ending lah, yang penting gak mati lah MC-nya ya, main karakternya. Nah kali dikit guys bayar 3.000 daan eman. Nggak ada ya, itu memang tinggal dikit, memang langsung selesai tutup gitu, tinggal dikit gitu ya, pada nanti kepikiran ya kan mati gak ya ngono. Nah terus pada saat itu aku duduk di senderan kasurku, mama aku lagi urusin usahanya pokokku di depan jam 3 pagi. Untung aja semua itu untung. Memang tentang memang ini semua tentang kesempatan diambil atau tidak. Pada saat itu hal yang aku bisa duduk kan, aku bingung aku harus ngomong apa ya gitu. Terus tuh ngomong pas aku jalan ke tempat tidurku, kamu yakin gak capek lah kayak gitu. Ya kalau capek sih tiap hari dalam hatiku, udah tiap waktu disakitin kayak gitu, mau lagi siap atau enggak disakitin aja tiap hari gitu kan, namanya gembala udah kayak durian ya kan, atas nggak seneng tinggal seneng gitu. Tinggal seneng gitu. Tapi di saat itu aku ngomong iya ya capek ya, wah hatiku tuh ngomong dewek kayak gitu. Terus akhirnya aku duduk ambil satu di belakang sini, hidung gara-gara kamu itu hidung apa bantal, gara-gara Erik megang hidung dia isi gitu. Diam kau, ceritaku hancur loh gara-gara kamu. Nah ambil guling ya kan, ambil guling kayak gini taruh di belakang, satu dipegang gini. Nah terus aku diam tuh, apa maksudnya tuh, apa ya, karena di situ nggak bisa sujud guys, kalau dikira sholat. Untung belum live. Emang Tuhan itu baik ya, kayak gitu. VPS ku dibuat error lagi. Masih error, kita belum bisa beli. Sabar guys. Nah, emang Tuhan tuh tahu, gak bisa dan kamu gak bisa tuh baru. Omonganmu tuh rusak gitu ya. Nah, tapi pada saat itu aku bingung tuh, Tuhan apa maksudmu, apa kehendakmu? Aku cuma bisa pasrah gitu. Wis apa sih? Aku suruh ngaku kalah. Aku cuma bilang akhirnya di pikiranku, ya kamu capek. Aku bilang ya Tuhan aku capek gitu. Dari situ terus
kok aku dulu bisa sujud Pak aku. Cuma dia tuh, waduh kok dikira sholat tuh kayak gitu. Berarti kok gitu kan. Ada gak sih wis dikira ganti agama lain dirugi ya gitu lah. Gitu ya. Di tembang tangan pendeta nanti aku ya kan. Nah, gitu toh. Nah, akhirnya hal yang aku bisa lakukan cuman duduk diam, ya kan? Duduk diam, terus nggak tahu mikir, oh, aku bisa sujud sama kayak gini, pengen kayak gini, ya kan? Aku cuman pengen sujud, aku cuman pengen duduk, ya kan? Terus aku ngomong ke Tuhan, pada saat itu aku capek kan, capek banget, wah keren, bisa kayak gini, oke. Kalau kalau aku hari ini capek, ya apa ya gitu. Aku cuma mikir satu, ya udahlah Tuhan, aku kalah. Aku cuma bilang gitu, gak ngomong Tuhan, aku capek Tuhan, aku kalah, gitu. Dada sih tak pertahankan lagi, gitu kan. Jadi apa maksudnya pada saat itu pribadi apa ya? Setelah aku denger itu semua, akhirnya aku capek, aku bener dari air mataku. Ya gitu ya. Wah, gitu loh. Nah, akhirnya pada saat itu aku mulai nyanyi satu lagu. Di situ tiba-tiba tergerak gitu ya. Tiba-tiba nggak tahu, aku cuma diem. Aku gak betul wes silono sholat apa karep wes lah dapat itu gitu. Wes gak ngerti dengan segala kecapeanku. Nah, terus tiba-tiba aku ketika tiba-tiba aku nyanyi kayak gini. Diam gitu. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku. Gak ada musik, gak ada apa. Teku. Udah ini aja aku nyanyiin. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Aku gak bisa nyanyiin lagu itu kemarin hari Senin. Semua udah nangis. Karena gak ngerti apa yang terjadi. Aku selalu cuma nyanyi sampai bisa. Tuhanlah yang memimpinku. Aku cuma ingat apa sih yang jadi masalahku hari ini. Aku cuma sambil ngomong Tuhan, aku kalah hari ini. Aku nggak kuat dengan semua ini. Aku nyanyi hatiku berserah. Nggak ada alat, nggak ada musik, nggak ada yang gimana-gimana, cuma nyanyi itu tok dengan hati yang tulus, tanpa babi bu, tanpa kata-kata manis, karena sudah terlalu banyak disakiti. Aku cuma ngulangi Tuhan, kau yang bimbing, Tuhan yang tuntun. Nyanyi ini terus sampai hampir 20 menit lebih. Memimpinku, tanganku ketika hatiku mulai gusar, aku cuma nyanyi lagi. Apapun yang terjadi, ketika semua diobrak-abrik sama Tuhan, kalau aku nyanyi itu, mungkin kita nggak bisa ngomong indah kan, mungkin kita bukan orang bahasa roh, mungkin kita bukan penyembah yang baik, tapi hari ini kita cuma bisa nyanyi dengan gak ada nada, bahkan kita cuma bisa katakan dengan hati kita yang tulus dengan satu lagu. Tenanglah kini hatiku. Oh, aku nangis di situ. Aku nggak kuat di sana. Karena aku tahu bahwa aku selama ini kalah sama Tuhan. Dan aku di situ ngomong, Lord, I'm surrender. Karena sebelum dari itu aku digobrak-abrik, disakiti sama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi hari ini, aku cuma nyanyi itu terus.
Aku kadang ngerasa fine aja. Tapi sebelum dari semua ini, aku diobrak-abrik sama banyak orang. Dari orang yang terjauh, bahkan sampai orang gerejaku sendiri itu menyakiti hidupku. Semua nggak ada yang tersisa dalam sektor hidupku. Dari yang terjauh sama yang terdekat, dari orang yang nggak peduli sama yang nggak peduli, semua nyakitin hingga per detik ini. Masih banyak orang yang sakiti hidupku. Sekarang aku cuma ngomong satu. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Aku 1 jam nanya ini, gak kerasa diobrak-abrik sama Tuhan. Ternyata gak fine. Jadi hari ini kita kembali lagi. Maaf sedikit lama, tapi dari yang aku udah lakukan ini, aku ingin kita semua lakuin hari ini. Hari ini aku dipulihkan sama Tuhan. Sampai hari aku disakiti, hingga per hari ini pun aku disakiti. Tapi sekarang aku tahu bahwa setiap permasalahanku akan aku selesaikan setiap hari di kaki Tuhan hari ini. Dan aku sujud seperti tadi, dan cuma nyanyi Tuhanlah yang memimpinku, gitu doang. Dan hari ini kita sama-sama yuk. Mungkin hari ini kita ngerasa fine. I'm so sorry, hari ini kita sangat lama. Gak apa-apa ya. Aku minta pemakluman sedikit. Gak peduli berapapun yang jumlah ada hari ini. Please. Jadi hanya berapa orang yang di sini bisa dipulihkan dulu. Mungkin kalian sakitnya fisik, tapi gak tahu hati kalian lebih sakit. Ya kan? Kamu pegang banyak beban, kamu pegang banyak omongan orang, pegang banyak standarnya orang hari ini. Tapi hari ini kita kembali. Jangan nyanyi dari awal ya. Gak usah lihat kanan kiri, tutup mata kalian. Tenang dengan lembut aja. Mengakini hatiku Tuhan. Serahkan semuanya. Jangan pegang apa yang kalian bisa pegang. Gak apa-apa kok. Nangis juga gak apa-apa. Kata lemah juga gak apa-apa. Sama-sama katakan. Tuhanlah yang memimpin. Kalau kalian capek nanti ke depan, lakuin ini ya. Mungkin kebalamu gak akan ngerti kalian kok, tapi ini yang bisa bantu kalian ya. Ku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan keluarkan semua beban nih. Kalau kalian ngerasa, oh ini bukan beban, tidak apa-apa, just release semuanya. Jadi seperti orang yang terbang dimanapun. Dan Lord, aku lepas semua bebanku hari ini. Tanganku dipegang teguh, hatiku. Kok kalian disalahpahami hari ini, capek hari ini, it's okay. Wah hari ini kalian ditekan semua orang, it's okay.
berserah pertama katakan Tuhan, Tuhanlah yang Tuhan ngomong, Tuhan aku kalah hari ini. Tangan, mungkin kita nggak sengaja ngandalo orang lain, mungkin kita nggak sengaja naruh tanggung jawab di orang lain. Hari ini bertobat sama-sama yuk. Nah, aku kalah, gak usah bertanggung jawab kok. Minta anugerah Tuhan. Penuh tanganku dipegang teguh. Semuanya tutup mata. Bayangkan Tuhan dan kalian hari depan kalian hari ini. Bayangkan sosok itu adalah Bapak yang lemah lembut, Bapak yang sayang, no judgment. Tanganku dipegang teguh, katakan tangan. Tanganku dipegang. Paling gak ada, ada. Mau kalian ngomong gak ada, pasti ada. Menyerah itu cuma aja. Orang-orang yang terbeban, orang-orang yang pegang pressure besar, orang-orang yang pegang tekanan standar orang lain, orang banyak salah paham, kerjaannya juga gak beres. Ada beberapa orang yang mulai juga khawatir dengan masa depannya. Kayak cuma satu gak mau kalah. Kami datang, oh kami datang Tuhan, kami datang. Kami datang Tuhan Yesus, kami datang. Oh ini kali ngelakon dosa, udah tobat aja. Gak apa-apa, tobat aja. Oh hari kali ini orang lain nyakitin lagi orang kami salah. Kami datang, kami datang, kami datang. Kami datang hadapanmu Tuhan, kami menyerah, kami kalah, kami kalah, kami kalah. Aku semua nih hari ini sekarang tak guys. Percaya, gak dosa tuh kalian ngelakuin ini. Kalau kalian gak tahu salah apa hari ini, datang ke Tuhan, please Lord. Mampukan aku obrak-abrik hatiku, jamah hatiku, that's so simple. Ramasyik. Mungkin kalian jauh dari Tuhan, nanti beberapa orang yang jauh dari Tuhan tapi gak kerasa.
Oh, mungkin karena ada yang kena kerjaan, boleh masuk geser hatinya condong. Yesus, Yesus. Satu kali belum hari ini. Sembah Dia, sembah, curahkan semua kasih panjang hari ini. Jamah kami sentuh lusuri hati kami. Oh ranana shikara lana mayashi. Oh ranana mashikara. Jamah anak-anakmu ini Tuhan. Jamah mereka, sentuh hati mereka Lord. Terus ngomong, kalau capek ngomong gak apa-apa. Semuanya itu capek ngomong aja gak apa-apa. Oh ya Tuhan yang gak ada judgment. Tuhan akan sentuh hatimu semuanya. Berdoa di dalam nama Yesus. Sentuh hatinya right now. Gak usah teriak-teriak. Aku percaya Tuhan sentuh dengan kelembutan hatinya. Dengan sentuhan hatinya saat ini, meskipun kamu gak ngaku kalah di hadapan, meskipun kamu gak ngomong capek hari ini, touch dalam nama Yesus. Gak perlu ditahan, gak perlu di push. Anugerah Tuhan yang memampukan kita semua ya. Hari ini bukan ngomong Tuhan aku bisa, Tuhan aku kalah. Aku butuh anugerah-Mu untuk melewati badai ini. Badai gak bisa berlalu kalau kita jalan sendiri kan, kita capek. Hari ini kita introspeksi diri. Lord, please jamah anak-anakmu di online di dalam nama Yesus. Touch dalam nama Yesus. Ada yang sakit fisik juga, ada yang kelemahan fisik saat ini, ada yang mulai low, lemah lagi fisiknya. Dalam nama Yesus, hembuskan Tuhan kesembuhan, berikan kekuatan di mereka dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, di saat badai bergelora, lembut aja, ku akan terbang bersamamu. Jamah dalam nama Yesus. Kau Raja, nikmati aja, biar aku yang nyanyi ya. Kalian nikmati semuanya. Ku tenang sebab Kau gak usah aku teriak-teriak, jamah di dalam nama Yesus. Saat badai bergelora, ada beberapa orang yang ngempet ya Mas ya. Wis talah, lepas no dalam nama Yesus. Ikhlas no masa lalu. Kau Raja, lepas no traumamu. Semesta ku tenang sebab Kau Allahku. Piku. Oh, kami gak bisa Tuhan dengan saya. Wah, hari ini kalian capek di bidang ini. Taruh tangan kalian di dada ya. Badai gak akan bisa berlalu dengan cepat kata. Tapi yang pasti cuma satu, stay strong. Ngan kuat. Jangan minta Tuhan selesaikan badainya.
Minta Tuhan sertai dan sayangi ya. Saya terima dalam nama Yesus zamannya saat ini. Di atas tanganmu ada tangan daripada Roh Kudus. Jamah sampai hatimu terdalam dalam nama Yesus. Terima saat ini, rilis dalam nama Yesus. Jatah semesta ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelombang, yang online juga ya. Nanti aku sebut beberapa orang gak apa-apa ya. Kita satu orang sama-sama mendoakan ya. Mamu Bapa kau Raja atas semesta. Atas semesta ku tenang sebab kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Katakan Lora, apapun masalahnya, aku bukan orang kuat, kata sama Tuhan. Aku bukan orang yang hebat, tapi aku strong karena Yesus besertaku dan anugerah Tuhan. Nggak lebih dari itu, aku nggak bisa apa-apa. Ku tenang sebab, sekali lagi dengan lembut ya, kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja. Kau berdoa saat ini. Kalau aku sebut namanya segera cepet ya. Ayah Feli, tanganmu taruh di dada. Secara cepet aja ya. Kalau apapun yang aku sebutkan ini bukan aib. Maksudnya ya udahlah, kita doa sama-sama ya. Maksudnya bukan untuk menjelek-jelekkan. Tapi aku berdoa saat ini, banyak tekanan dalam lingkungan keluargamu, dari lingkunganmu, banyak yang gak ngertiin kamu, banyak hal yang secret yang gak suka kasih tahu, tapi pasti banyak hal tekanan di luar, kamu masih mikir banyak hal, banyak beban yang kamu tanggung. Bahkan kamu juga gak bisa cerita ke siapa-siapa karena gak ada yang ngertiin kamu. Tapi hari ini Tuhan, oleh anugerah Tuhan, aku lepaskan jaman Allah Roh Kudus saat ini. Di atas tanganmu ada tangan yang berlubang paku. Gak usah gengsi. Jamah dalam nama Yesus. Receive dalam nama Yesus. Tuhan yang lembut. Biarkan Roh Kudus berbicara. Mulai dengerin Roh Kudus ngomong.
Berdoa Tuhan, ada hati yang keras hatinya, patah dalam nama Yesus right now. Beri dia kekuatan. Hatinya lagi hampa, dia butuh damai. Lepaskan damai dari Allah Roh Kudus saat ini, dan anugerah Tuhan untuk melewati masa depan. Aku gak pernah janjikan masalahmu selesai, tapi aku percaya zaman Allah Roh Kudus hari ini akan membawa kamu kembali ke titik nol yang kamu tinggalkan Tuhan di situ. Terima dalam nama Yesus. Gandeng tangannya ada sini. Jamaah. Kau Allahku. Sambil nyanyi aku doa-doa dulu, gak apa-apa ya. Karena dia gak mau teriak-teriak, aku main lebih teduh aja. Tenang aja, aku berdoa untuk saat ini Chestnut ya. Ratmu Tuhan, katakan ku rasakan, rasakan pemulihan dari Tuhan. Chestnut yuk, tangan cepet-cepet yuk, waktunya mepet. Aku rasa ada beban mental yang gak bisa ceritain juga, tapi ini berubah dengan masa depan. Kamu sedang pusing dengan banyak hal. Bahkan nggak tahu kamu ngerasa atau enggak bahwa kamu tuh sangat amat terdesak banyak hal, banyak yang mau pikirkan meskipun kamu bisa happy di luar sana. Saat ini aku lepaskan damai di dalam nama Yesus. Jamah saat ini hatinya yang paling lembut. Hari ini turn back. Aku gak menghakimi, tapi kembalilah Jess. Hati-hati melenceng. Jesus love you. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan, katakan kekudusanmu Bapa. Aku lepaskan caman dari Roh Kudus saat ini Jess. Jelas tanganmu tangan Roh Kudus saat ini. Jamah dalam nama Yesus. Sampai kedalaman hatinya. Jamah saat ini. Pimpin dia ya Roh Kudus. Please. Diam dalam menikmati. Ayo kita sama-sama nyanyi ini ya. Anugerahmu, hadiratmu, Tuhan. Anugerahnya hari ini kita ada. Yang lain yang juga capek, ada yang sakit penyakit, aku perkatakan dalam nama Yesus. Be healed dalam nama Yesus. Kalau yang capek saat ini, aku perkatakan dalam nama Yesus, pulihlah hatimu, mentalmu. Ku rindu selalu
kekudusanmu Bapa, penuhiku oh, ku rindu selalu diam dalam bahtku, menikmati kasih. Katakan menikmati kasih, menikmati kasihmu, menikmati kasih anugerah. Terima kasih buat hadiratmu, terima kasih buat revival servicemu. Mungkin kami nggak lama, mohon maaf karena juga akhirnya banyak hal yang salah Tuhan. Tapi terima kasih buat hadiratmu dan revival dan urapan dan kuasamu. Kami mau bawa ini ke kampus-kampus, kami lepaskan berkat buat Hivel bukan komunitas yang hebat. Hivel banyak celah, banyak dihujat, tapi kami lepaskan berkat sama-sama saat ini. Kita satu hati yuk, kita doa buat Hivel ini, bukan untuk aku. Hivel ada persembahan, gak ada gunanya juga buat aku, tapi itu jadi gunanya buat aku. Ketika banyak orang yang seperti kalian yang perlu dilawat dan seperti aku yang perlu dilawat, kita berdoa sama-sama suatu saat ini disebut KKR eksternal. Yang banyak orang seperti ini, kita satu hati. Semakin banyak orang yang dilawat, bahkan di Surabaya menjadi kota pujian yang sama yang ditaruh di hatiku juga dari gereja hingga detik ini aku bawa hingga detik ini. Jadikan dia jadi praise night, kota praise night bahkan di Semarang. Karena dari revival besar. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa dan bersyukur sama-sama.